Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Apriliana Novitasari. Saat ini saya tengah menempuh pendidikan di Setiesa Sutatmeja Subang dengan program studi S1 Akuntansi dengan NIM 031122300017. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis terkait analisis perbandingan, analisis tren, dan analisis common size yang diajukan untuk tugas akhir ujian tengah semester mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Tri Sandi Eka Putri SEMSI. Di sini saya memakai laporan keuangan PT Bukalapak.com Tbk. Di sini terdapat neraca perbandingan per 31 Desember 2022 dan 2023 dalam jutaan. Di mana di sini terdapat kas dan setara kas mengalami penurunan sebesar 1.075.802.600.000 rupiah atau sekitar minus 6,6% dengan rasio 0,93 sebesar di tahun 2022 yaitu sebesar 16.256.067.299 rupiah menjadi sebesar 15.187.264.699 rupiah di tahun 2023. Kemudian selanjutnya ada piutang usaha pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar 45.572.311 atau sekitar 38,1%, di mana sebesar 119.695.827 di tahun 2022 menjadi 165.268.138 di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya pencairan dan penjualan surat-surat berharga yang dimiliki. Kemudian ini ada persediaan lancar. Persediaan lancar yaitu mengalami kenaikan sebesar 35.149.140 rupiah atau sekitar 49,5% dari 71.006.165 di tahun 2022 menjadi 106.155.305 di tahun 2023. Kemudian di sini terdapat jumlah liabilitas dan ekuitas di mana mengalami penurunan sebesar 1.281.627.695 rupiah atau sekitar minus 4,7%. Di tahun 2022 sebesar 27.406.404.823 menjadi 26.124.777.128.000 rupiah di tahun 2023. Kemudian di sini ada laporan laba rugi perbandingan di mana terdapat komponen laporan laba rugi yaitu terdapat penjualan dan pendapatan usaha mengalami penurunan sebesar 819.922.817 atau sebesar minus 18,5%. 4.438.268.980 juta menjadi 3.618.366.163 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan penjualan barang dan penjualan yang kurang laku di pasaran. Kemudian selanjutnya ada jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan. Jumlah laba rugi sebelum pajak penghasilan mengalami kenaikan sebesar 3.613.137.448 rupiah atau sebesar minus 269,0%. Minus 1.342.928.500 menjadi 2.270.208.948 rupiah tahun 2023.
Kemudian di sini jumlah laba ruginya mengalami kenaikan di tahun sebelumnya, yaitu kenaikannya sebesar 3.355.137.224 atau sebesar minus 243,6%, di mana minus 1.377.543.709 di tahun 2022 menjadi 1.977.593.515 pada tahun 2023. Kemudian di sini ada PT Bukalapak.com, neraca perbandingan masih sama seperti neraca sebelumnya, di mana di sini terdapat rumus yaitu untuk mencarinya, yaitu angka indeks sama dengan tahun pembanding atau tahun periode yang sedang berjalan, yaitu di sini tahun 2023 dibagi tahun dasar atau tahun awal periode, di sini tahun 2022. Kemudian dikali 100%. Di sini untuk kas dan setara kas tahun 2022 sebesar 16.256.067.299 rupiah menjadi 15.180.264.699 rupiah tahun 2023. Hal ini dapat diartikan yaitu kas yang ada pada akhir tahun 2023 sebesar 93% dari kas yang ada di akhir tahun 2022. Kemudian untuk piutang usaha pihak ketiga di sini sebesar 119.695.827 rupiah tahun 2022 menjadi 165.268.138. Hal ini diartikan yaitu karena di akhir tahun 2023 sebesar 138% piutang usaha dari piutang usaha yang ada di akhir tahun 2022. Kemudian di sini untuk jumlah liabilitas dan ekuitasnya, jumlah liabilitas dan ekuitas di tahun 2022 sebesar 27.404.823 menjadi 26.124.777.128 rupiah, di mana pada akhir tahun 2023 sebesar 95% dari jumlah liabilitas dan ekuitas di akhir tahun 2022. Kemudian di sini terdapat laporan laba rugi perbandingan. Masih sama seperti yang neraca perbandingan, cara perhitungnya di sini untuk penjualan dan pendapatan usaha tahun 2022 sebesar 4.438.268.980 rupiah menjadi 3.618.366.163 rupiah, di mana penjualan akhir tahun 2023 sebesar 82% dari penjualan di akhir tahun 2022. Nah, kemudian di sini jumlah laba rugi per saham di Lusian dari operasi yang dilanjutkan di sini yaitu sebesar minus 13.240.000 rupiah menjadi 19.030.000 rupiah, atau di sini dapat diartikan yaitu laba rugi per saham di Lusian dari operasi yang dilanjutkan di akhir tahun 2023 sebesar minus 144% dari laba rugi per saham di Lusian dari operasi yang dilanjutkan pada akhir tahun 2022. Kemudian di sini ada neraca perbandingan sama seperti neraca yang sebelumnya. Di sini saya akan analisis common size. Nah, untuk analisis common size, di sini ada kas dan setara kas di mana pada akhir tahun 2022 sebesar 59% dari aktiva, atau dengan kata lain bahwa setiap Rp1 di aktiva diinvestasikan ke dalam kas dan setara kas yaitu sebesar 0,59 di tahun 2022. Nah, untuk tahun 2023 sebesar 58% dari aktiva, di mana setiap Rp1 aktiva diinvestasikan ke dalam kas dan setara kas sebesar 0,58 di tahun 2023. Kemudian ini ada jumlah aset lancar di mana jumlah aset lancar sebesar 80% di tahun 2022 dari aktiva, yaitu
Dengan kata lain, sebesar Rp1 dari Aktiva akan diinvestasikan ke dalam jumlah aset lancar sebesar 0,80 di tahun 2022. Nah, untuk tahun 2023 yaitu sebesar 77% dari Aktiva, di mana setiap Rp1 akan diinvestasikan ke dalam jumlah aset lancar sebesar 0,77 di tahun 2023. Kemudian untuk utang lainnya pihak ketiga di sini yaitu tahun 2022 sebesar 21% dari Aktiva, yang artinya di mana setiap Rp1 Aktiva akan diinvestasikan ke dalam utang lainnya pihak ketiga sebesar 0,21 0,21 di tahun 2022 dan juga sebesar 0,23 di tahun 2023. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.